Ih, kenapa sih adik aku dari kemarin pulangnya malam? Terus kalau ditanya, katanya lagi olahraga. Emang ada ya olahraga malam-malam ngeronda kali ya? Kan bikin khawatir gitu kan. Kenapa sih Kak marah-marah mulu, marah-marah mulu? Kena tipu apa? Ini Mi, aku tuh kayak khawatir banget sama adik aku, kepikiran. Emang adik kamu kenapa? Jadi, dia tuh dari kemarin pulang malam ya. Katanya sih kayak main bola gitu, kayak kan bikin khawatir gitu. Ah itu mah biasa, anak laki-laki paling juga main sama temen-temennya main futsal. Nah, itu futsal. Emang beda ya futsal sama sepak bola yang biasa kita tonton di TV? Kayaknya sih beda ya, tapi gak tahu juga deh. Iya sih, cuman ya tetap menurut aku tuh kayak nggak ada manfaatnya main futsal. Karena adik aku nih ya, kalau pulang tuh kayak ngedumel gitu. Karena katanya kayak pahanya lemes lah, betisnya kram, kakinya sakit gitu. Kayak udahlah di rumah aja nggak sih? By the way nih Kak, teman aku bentar lagi mau datang. Oke. Nah, kayaknya dia bisa deh jawab kebingungan kamu seputar futsal. Karena kemarin itu dia habis menang juara 1 Alinfo Championship dan juara 2 futsal TFF SNI Competition. Gila, keren banget. Emang sih Mia itu basic the best banget. Kayak, makasih Mia. Jelas. Jadi kamu tinggal tunggu aja ya, bentar lagi dia datang kok. Oke, kita tunggu kali ya. Halo, Oh, ini Rizky yang teman kamu katanya jago futsal itu. Iya. Halo, boleh dong kenalin ke Sobat Bintan gitu, Oke. lagi kesibukan apa dan lain-lain. halo Sobat Bintan, kenalin nama saya Rizky, saya dari Prodi PJKR, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, kesibukan sekarang mungkin kuliah sama nyusun proposal saja sih. Wih, SMK. Nah, jadi nih Rizky, Aska itu udah penasaran banget terkait futsal. Dan aku yakin gak cuma Aska aja yang penasaran, pasti Sobat Bintan di rumah juga pada penasaran. Katanya adiknya juga ke futsal ya? Iya, adik aku tuh kayak kerjaan pulang malam karena futsal. Jadi kayak makanya aku jadi penasaran. Nih Mia, Rizky, kayaknya langsung aja nggak sih Sobat Bintan juga penasaran pengen ngedengerin Rizky ngejelasin. Langsung aja. Halo Sobat Bintan, saya di sini mau ngejelasin teknik dasar futsal sama sejarah futsal. Mungkin mulai dari sejarah futsal. Nah, sejarah futsal ini ada dari sejak 1993 kalau nggak salah. 1930 berarti. Dia diciptain di Uruguay oleh Juan Carlos Seriani gitu. Nah, pemain ini diasosiasi oleh Federation International The Football Association di seluruh dunia gitu. Nah, untuk istilah futsal tersendiri, futsal ini merupakan istilah internasional yang berasal dari kata Spanyol atau Portugis gitu, yakni football atau bola, bermain bola gitu di dalam ruangan. Nah, ruangan itu salah, jadi football salah gitu, bermain bola di dalam ruangan gitu. Kalau misalkan football biasa itu sepak bola yang lebih besar gitu ya. Kalau futsal itu lebih kecil daripada sepak bola gitu. Futsal sendiri ini permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim ini mempunyai 5 pemain inti yang berada di lapangan gitu, dan satunya itu adalah penjaga gawang gitu. Nah, ada juga futsal menurut para ahli nih gitu. Nah, menurut para ahli ini ada disebutkan oleh Mariatti gitu ya. Olahraga futsal ini merupakan olahraga yang paling digemari pada saat ini oleh semua orang. Bermain futsal tidak jauh berbeda dengan bermain sepak bola gitu. Nah, olahraga futsal ini sama kayak sepak bola gitu, butuh stamina, butuh mental, juga butuh strategi gitu. Nah, ada juga nih selain tadi Mariatti, ada juga nih menurut Komarudin, mental dalam olahraga adalah persoalan utama yang dapat menentukan keberhasilan dalam pertandingan gitu ya. Nah, jadi mental itu harus kuat dulu nih sebelum kalian mau bertanding ataupun nanti ada kejuaraan apa gitu di futsal ataupun olahraga apapun. Nah, mental Sobat Bintan ini harus kuat dulu nih, kuat dalam segala hal gitu ya. Jangan sampai mentalnya disebut mental tahu sama lawan, oke? Sebagai para atlet gitu ya, Sobat Bintan. Tadi yang pertama mentalnya harus kuat. Selain mentalnya harus kuat,
saya sarankan untuk Sobat Bintan ini latihan yang rajin gitu ya dari program kalian ataupun program pelatih kalian gitu. Tujuan futsal itu sendiri tidak jauh dengan tujuan olahraga lainnya untuk memenangkan suatu pertandingan ya, dan juga bisa untuk memasukkan atau mencetak gol ke gawang tim lawan gitu. Nah, permainan futsal ini menggunakan bola sebagai media, sebagai alat permainannya gitu ya. Nah, pertandingan futsal ini dilakukannya di indoor, tapi untuk di sekarang ini banyak juga nih futsal ini dilaksanakan di outdoor gitu, karena mungkin lahan gitu ya. Jadi lebih apa disebutnya? Lebih luas mungkin ya. Sobat Bintan perlu tahu juga nih, selain 5 pemain utama, ada 3 nama pemain di futsal. Yang pertama ini ada anchor atau ala, pemain ala. Anchor atau pemain ala ini, dia itu adalah pemain atau orang terakhir yang berada sebelum penjaga gawang gitu. Nah, setelah penjaga gawang, depan penjaga gawang ini ada anchor atau ala ini. Nah, di sampingnya ada 2 yang dinamakan itu flank ya. Kanan kiri ini dinamakan flank. Nah, kalau misalkan di sepak bola ada yang namanya ini sayap ya, sayap kanan, sayap kiri gitu kan. Nah, kalau misalkan di futsal ini ada flank kanan juga flank kiri gitu ya. Nah, satu lagi yang terakhir, ini pemain kunci biasanya ya buat di tim futsal tersebut. Pemain kunci ini dinamakan pivot. Jadi pivot itu pemain yang paling depan di tim tersebut ketika menyerang gitu. Ketika menyerang ataupun defense juga sama sebenarnya. Jadi fungsinya pivot ini ketika bola di over dari flank atau dari anchor, nah dia ini hanya 1-2 sentuhan sebenarnya. Mau dia passing atau shooting pilihannya gitu. Jadi disebut pemain kunci itu karena dia tidak banyak memegang bola, tapi dia kunci apakah dia akan shooting atau passing ke temannya gitu. Jadi Sobat Bintan harus tahu nih, apa aja sih pemain-pemain futsal itu. Nah, yang tadi ya Sobat Bintan seperti itu. Nah, Sobat Bintan harus tahu juga nih, ada macam-macam teknik dasar di futsal. Yang pertama itu ada passing. Passing itu kalian harus mengover bola ke teman ya. Nah, gimana sih caranya? Gampang sebenarnya, tapi nanti harus ada praktek gitu ya. Yang kedua ini ada stop ball atau kontrol. Nah, kontrol ini untuk menahan bola agar si bola ini tidak jauh dari pegangan kaki kalian ya. Lanjut, ada chipping. Chipping itu gimana sih? Nah, chipping itu bagaimana cara kalian untuk mengangkat bola, bukan di shooting ya, tapi di chip. Nih, misalkan ini bola, kalau misalkan ini bola, bukan di shooting dari bawah, tapi bagaimana caranya kalian mencongkel bola tersebut agar naik ke atas gitu. Nah, lanjut, ada yang namanya itu dribbling. Sebelum ke yang tadi chipping, sebenarnya harus dribbling dulu ya. Nah, dribbling ini ada 2 macam, Sobat Bintan. Kalau misalkan di sepak bola itu ada kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Nah, kalau di futsal itu ada kaki bagian luar dan juga sol kaki. Apa sih sol kaki? Nih, sol kaki itu telapak kaki kalian gitu. Nah, biasanya kalau di futsal itu pakai telapak kaki kalian menggulir bola tersebut gitu ya. Beda halnya dengan sepak bola. Kalau sepak bola itu pakai kaki bagian dalam untuk menggiring bola, tapi kalau misalkan di futsal pakai telapak kaki kalian untuk menggulir bola gitu. Agar apa? Agar si bola tersebut tidak jauh, karena lapangan futsal lebih kecil daripada lapangan sepak bola gitu ya. Oke, selanjutnya ada shooting. Nah, shooting itu sebenarnya sama aja, sama kayak sepak bola gitu ya. Mau pakai bagian luar, kaki bagian dalam, ataupun dengan gaya kalian sendiri mau bagaimana. Nah, untuk saya sendiri ada nih satu kunci shooting ketika kalian sudah dekat dan kemungkinannya kecil untuk gol, tapi ada nih gimana caranya biar bisa gol gitu ya. Biasanya pemain-pemain futsal yang besar gitu ya, seperti Bambang Baisakadi gitu kan, biasanya Rizky Fauzi gitu, dan yang lainnya, dia menggunakan ujung kaki. Apa sih ujung kaki? Ketika ini jari-jari kalian, dia itu menggunakan kaki yang paling depan nih, ujung kaki kalian. Untuk apa? Shooting bola tersebut. Agar apa?
agar bola tersebut ini melaju lebih kencang daripada shootingan biasa yang pakai kaki bagian dalam atau kaki bagian luar gitu. Jadi si bola tersebut keras gitu, pun nanti akan si kiper atau si penjaga gawang tersebut akan kaget. Itu tips sih ya dari saya gitu. Nah, teknik selanjutnya ada apa lagi nih? Teknik selanjutnya ada teknik menyundul bola atau heading. Nah, heading ini biasanya menggunakan dahi gitu ya. Gitu. Sobat Bintan, kalau misalkan heading bola pakai apa? Nah, pasti pakai dahi gitu kan. Nggak mungkin Sobat Bintan menggunakan kepala bagian atas atau biasa disebut apa ubun-ubun. Nggak mungkin, pusing nanti ya Sobat Bintan ya. Nah, jadi menggunakan dahi untuk apa fungsinya? Untuk mengoper bola pada teman ataupun juga mencetak gol. Jadi mencetak gol itu tidak hanya dari shootingan atau dari skill kalian gitu ya, pun bisa dari headingan gitu, dari sundulan gitu ya. Oke, selanjutnya ada membendung bola ketika lawan sedang membawa bola. Nah, kalian bendung, kalian tahan gitu ya. Untuk apa sih fungsinya gitu ya? Agar ketika lawan shooting atau ketika lawan membawa bola ini tertahan oleh kalian dan tidak menjadi gol kepada tim kalian gitu. Nah, seperti itu untuk teknik membendung bola atau menahan bola dari shootingan atau ketika lawan membawa bola seperti itu. Nah, teknik ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemain atau juga bisa dilakukan oleh penjaga gawang gitu. Nah, yang terutama sih penjaga gawang ya. Karena penjaga gawang bisa menggunakan seluruh tubuhnya untuk menahan bola atau untuk membendung bola gitu. Mulai dari tangan, kaki gitu kan, sampai bahkan muka gitu kan untuk penjaga gawang lah gitu. Ada lagi yang terakhir ini melempar bola. Nah, melempar bola ini juga untuk penjaga gawang. Nah, melempar bola juga nggak sembarangan ya Sobat Bintan. Ada tekniknya. Ketika penjaga gawang memegang bola, nggak lemparnya sembarangan gitu. Dia harus melempar tepat kepada temannya, ya teman satu timnya ya. Nah gitu. Ketika teman satu tim tersebut kosong, jauh dari jangkauan lawan gitu ya. Nah, Sobat Bintan nih harus tahu juga gitu bahwa kiper ini harus pintar mencari celah, pintar melihat posisi teman gitu. Jadi ketika Sobat Bintan melempar bola gitu ya, lempar bola nih ke teman, tapi temennya tersebut dekat dengan jangkauan lawan, otomatis lawan tersebut tidak lama akan mendekat dan menjaga, bahkan merebut. Jadi Sobat Bintan harus mencari teman yang sedikit jauh jangkauannya dari lawan, seperti itu. Nah, mungkin Sobat Bintan itu ada sedikit materi atau sedikit teknik dasar gitu ya, juga sedikit tips gitu seputar futsal. Nah, itu dia penjelasan dari Rizky. Gimana nih, Kak? Udah paham belum? Karena Rizky jelasinnya super duper lengkap, mulai dari sejarah sampai ke tips. Betul banget, tadi juga aku jadi penasaran, kayak pingin langsung praktekin teknik-teknik yang diajarin sama Rizky. Nah, ya udah, gimana kalau sekarang aja kita praktekin, kita latihan gitu. Sekarang? Iya. Literally sekarang? Iya, Gas kita gak sih? langsung aja gitu latihan, praktek biar tahu sih, biar merasakan juga gimana sih. Gimana sekarang? Ide yang bagus, kayaknya kita langsung aja let's go. Let's go! Nah, sekarang kita udah ready banget nih buat challenge sama Rizky. Oke, berarti kita langsung aja challenge nih ya. Oke. Oke. Dari saya, challenge-nya passing dan kontrol aja untuk Kak Azga sama Kamia nih ya. Jadi boleh Kak Azga sebelah sana, Oke. Kamia sebelah sana. Oke. Jadi nanti kita gini, dari saya bola, passing misalkan ke Kak Azga, nanti dari Kak Azga ke Kamia, dari Kamia ke saya lagi, kita putar aja. Nah, nanti ketika saya balik lagi, oke? Cuman satu syaratnya nih. Apa? Nih, syaratnya bolanya nggak boleh jauh dari kaki kita sendiri. Oke. Deal? Deal. Are you ready? Oke. Ready. Ready ya? Yo. Dari saya passing ke Kak Azga. Good. Good. Oke, good. Oke. Dari saya lagi agak kenceng nih dari saya nih. Semua ya. Ya, siap. Ready ya?
Oke. Nah. Ya. Nggak good, Aska. Nggak good, good, itu nggak no good. Kurang good. Kurang good. Siap-siap Nggak ya. apa-apa, tapi Ayo, masih oke ya. dalam tahap Oke, belajar. oke. Ini nggak good banget. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah karena ya? bolanya ngarah ke saya langsung. Oh, good, Oke. Mep. Saya balik. Oke. Ya. Nah, good. Ya, nggak good banget. Kalau nge-stop tuh harus kiri atau kanan sih? Sama Terus, aja. bisa aja, bebas. No. Sama aja. No. Nah, Oh, bagus nih. Kurang good itu. Nanti Rizky harus menilai siapa yang lebih bagus. Nah. Oke. Dari saya kaki kiri dia, tapi kaki kiri. Sekarang kaki kiri, tapi tenaganya agak tambah saya. Oke, good. panggil aku Lionel Mia. Boleh. Oke, good. Oke. Yeay. Saya cukup. Good. Good. Nggak lebih bagus siapa? Penilaian dari saya lebih bagus. Gas. Dia stop ballnya pas banget gini keren nih. Wow. Dan jauh nih. Selamat ya. Setelah ini aku bakal jadi masuk UKM Multi Oke, Pola. oke. Oke, kalau gitu kita gantian nge-challenge Rizky. Mau nggak? Bisa Apa dulu lah. nih challenge nih? Bisa Juggling juggling tinggi nggak? lah. Juggling boleh lah. Tapi jugglingnya sambil kita memberikan soal-soal yang harus dijawab. Dimana terdiri dari 5 soal. Nanti ada pilihan ganda, langsung aja ngejawab. Ya. Pilihan Nanti- ganda. Ya, Oke. pilihan ganda. Tolong timekeeper ya, tolong di waktu. Sambil kita membacakan soalnya. 1 menit ya. Oke, kalau gitu Rizky siap? Mudah-mudahan siap. Oke, kalau gitu kita mulai aja nggak sih, Mi? Oke, Oke. langsung aja. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, seorang kiper memegang bola dari rekan setimnya tanpa terlebih dahulu disentuh lawan dan sempat memegang bola lebih dari 5 menit. Pada kasus pelanggaran tersebut dapat dikategorikan dalam pelanggaran besar, sedang, ringan, dan sangat berat. Pelanggaran berat. Pertanyaan kedua, pada pertandingan futsal internasional yang pertama kali menjadi juaranya adalah negara A. Italia, B. Inggris, C. Portugal, D. Paraguay. Paraguay. Pertanyaan nomor 3, berapa jumlah pergantian futsal berlangsung? 5 kali, 2 kali, tidak boleh atau tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat, memegang teguh peraturan permainan dan membiarkan permainan terus berlanjut ketika pelanggaran merupakan tugas dari seorang A. Wasit, B. Hakim gerak, C. Pelatih, D. Pemain. Wasit. Keren. Nomor 5, berikut unsur-unsur fisik dalam permainan futsal kecuali kecepatan, daya tahan, kelincahan, semangat. Gak usah, apa jawabannya? Gak usah lagi. Semangat. Keren guys. banget. Jadi berapa skor Rizky tadi? 80/100. Oh, 100. Bener. Tepuk tangan penonton. Oke, gimana perasaannya? Capek? Capek ya. Setengah panasnya juga. Sedih banget, artinya kita udah mau berakhir pada episode kali ini nih, Mia. Bener banget, jadi pada intinya sekarang kita mau bilang makasih ke Rizky karena udah memberikan pengetahuan terkait futsal ke kita dan juga ke Sobat Oke. Bintan. Mungkin boleh kayak kesan-pesan atau apapun yang mau diucapkan ke Sobat Bintan. Oke, mungkin untuk Sobat Bintan, ketika kalian ingin menjadi seseorang, jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti berlatih, dan intinya kalian harus semangat kalian lebih dari apa yang kalian punya. Yes, bagus banget. Keren Motivasinya cuak. 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 Nah, buat Sobat Bintan yang mau cari insight baru atau mungkin punya request pemateri lain, boleh banget langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu pantengin TV UP Digital pada program Bintan Bincang ini itu menyenangkan, di mana pada episode-episode selanjutnya pasti nggak kalah serunya. Oleh karena itu mungkin aku Aska, Aku Mia. Saya Rizky. pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.